Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe, saya mohonkan buat kita semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang doa. Nah, ini orang kalau sudah berbicara tentang doa, ada sebagian bilang, malas doa, bikin ngantuk aja. Malas berdoa, sudah bertahun-tahun berdoa tapi nihil. Kita berharap tapi kadangkala harapan kita pupus. Jangan pernah berputus asa. Yuk mari kita kembali. Mumpung di tahun 2025 masih awal-awal, kita mulai memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, ayat favorit bagi orang Kristen itu adalah hal berdoa. Siapa yang meminta akan menerima, siapa yang mencari akan mendapat, siapa yang mengetuk akan mendapatinya, pintu itu terbuka. Ini pasti ayat favorit bukan? Tetapi ada sebagian berpikir kayaknya Alkitab berbohong nih dalam hal ini. Saya berdoa sudah mati-matian dari pagi, malam, berjam-jam berpuasa, tapi belum ada jawaban doa. Anda mulai berputus asa. Mari kita kembali mendengarkan khotbah ini supaya iman kita terbangun dan jangan tertidur, Bapak Ibu Saudaraku. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, salah satu hal yang sederhana dan menarik dalam teks ini, tapi seringkali dilupakan oleh banyak orang, adalah perintah untuk berdoa. Ini berdoa ini bukan saran, tetapi perintah. Berdoalah. Ya, 3 kali kata kerja imperatif muncul. Mari kita akan membaca di Matius ya. Matius pasal 7 hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, ayat 8, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu itu akan dibukakan. Ada seorang daripadamu yang beri batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta roti. Atau ini ya ayat 10 ya, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Tidak mungkin ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, ini camkan ya Bapak Ibu Saudaraku, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini persoalannya, mengapa ada banyak persoalan di dunia ini tidak bisa diselesaikan dengan doa toh? Seakan-akan orang Kristen diajar untuk berdoa, tetapi kuasa doa itu kayaknya sudah tidak relevan di zaman yang modern ini. Mengapa ya? Datang ke dukun lebih cepat dijawab, datang ke Gunung Kawi lebih cepat untuk mendapatkan kekayaan dan sebagainya, pesugihan dan sebagainya. Anda bisa datang ke orang-orang pintar, bertanya tentang masa depan, ke peramal. Anda lebih cepat mengetahuinya. Tetapi kalau berdoa itu lama banget, perlu kesabaran. Ingat Bapak Ibu, di samping itu semua perintah ini berada dalam bentuk present tense. Nah ini ya kita harus ingat. Artinya perintah itu harus terus menerus. Ya, present tense terus menerus dilakukan tanpa bosan. Kita diperintahkan untuk terus menerus meminta, mencari dan mengetuk pintu. Nah, ini bukan sesuatu hanya untuk ketekunan dalam berdoa saja, melainkan keharusan terus menerus dalam berdoa, mengandalkan Tuhan ya. Jika kita menyadari kebutuhan kita kepada Tuhan adalah segala sesuatunya, maka tidak ada cara lain. Anda harus datang kepada Tuhan, tidak bisa diwakilkan orang tua, tidak bisa diwakilkan ke suami atau ke istri.
Ya, jadi datanglah kepada Tuhan secara kontinu, terus menerus. Jangan jemu-jemu, jangan mudah menyerah, jangan apatis ya Bapak Ibu Saudaraku. Janganlah kita ini punya pemikiran hari ini berdoa langsung dijawab. Ada proses panjang. Jadi Anda harus terus menerus berdoa. Jadi jemu-jemu ini dalam arti harus punya keyakinan di hati bahwa Tuhan pasti menolong. Kita harus tekun, harus punya harapan, harus punya semangat yang berkobar-kobar untuk menanti-nantikan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jika berdoa itu merupakan sebuah perintah, berdoa bukanlah aktivitas yang alamiah. Manusia berdoa itu memiliki kecenderungan tidak berdoa sebenarnya. Lebih enak tidak berdoa. Pagi bangun, cepet-cepet mandi, makan, langsung bekerja ya. Terus habis bekerja, makan lagi, bekerja lagi, tidur gitu sampai waktunya habis. Ada orang yang bilang begini, 1 hari 24 jam tidak cukup bagi saya. Harusnya itu sampai 40 jam. Ya, saking sibuknya dia berpikir waktu yang Tuhan beri kurang ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah, persandaran pada diri sendiri itu membuat Anda lupa bahwa Anda ini orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Seharusnya persandaran pada diri kita ini harusnya itu tidak pada diri, tapi persandaran diri harus dibawa kepada Tuhan. Ya, ingatlah, mengandalkan kekuatan adrikodrati dari Allah dianggap sebagai kelemahan dan kebodohan bagi orang dunia pada zaman modern sekarang ini. Ditambah ya dengan tempo yang hidup yang begitu tinggi, aktivitas yang begitu menguras tenaga, seakan-akan berdoa itu sudah nomor sekian. Ayo, siapa nih yang sudah jarang berdoa ini? Mungkin 1 tahun cukup 2 kali saja berdoa, atau pas Natalan dan Paskah. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kembali koreksi diri. Apakah Anda sudah bersandar seutuhnya kepada Tuhan? Alkitab memberikan beberapa contoh tentang hal ini. Di tengah situasi yang begitu genting, murid-murid Tuhan Yesus justru tertidur pulas di Taman Getsemani. Ya, Bapak Ibu ya. Situasi yang sangat menggenting gitu ya, tapi tertidur pulas. Tuhan sampai membangunkan beberapa kali. Bangunlah, berdoalah dan berjaga-jagalah. Tapi dia tertidur. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sebagian jemaat perantauan tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan karena mereka tidak berdoa. Sebagian yang lain merencanakan hidup begitu rupa seolah-olah mereka sendiri berkuasa mengontrol dan menentukan hidup mereka. Semua contoh itu menunjukkan bahwa doa bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah. Ya Bapak Ibu Saudaraku, hal yang menarik dari teks utama adalah dorongan untuk berdoa. Fakta bahwa berdoa itu sebenarnya merupakan suatu perintah dari Allah. Seyogyanya sudah cukup sebagai alasan untuk Anda mulai berdoa hari ini. Namun Tuhan Yesus masih terus harus mengingatkan kita, berdoalah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, menambahkan beragam dorongan dan perintah. Dia ingin memastikan sebenarnya bahwa kita ini berdoa bukan dengan terpaksa. Berdoa karena nanti diomeli mama. Nanti kalau gak berdoa mamanya ngomel kayak radio rusak gitu ya. Jadi anaknya bosen. Sudah berdoa nih, sudah berdoa kok. Sudah, nah gitu ya. Atau mungkin pada saat di rumah repot, Anda pura-pura berdoa gitu, menyibukkan diri sehingga nanti Anda dikira rohani dan tidak perlu membantu. Wah, ini salah kaprah ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Berdoa bukan suatu keraguan, tapi harus kepastian ya, melainkan sukacita, jangan terpaksa ya. Berdoa itu harus ada
dorongan rasa cinta yang menggebu-gebu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, melantunkan pujian, harapan kita, berdoa, memohon anugerahnya, memuji kebesarannya. Itu sukacita yang mendalam karena Tuhan itu kepingin relasi, ya, ada relasi yang indah antara Allah dengan manusia. Bukan hanya berdoalah, nanti kalau tidak berdoa Anda berdosa dan masuk neraka. Nah, bukan begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan, tapi ada unsur sukacita, ya. Dan harus ada kepastian. Apa saja sih bentuk dorongan yang diberikan Tuhan? Bagaimana hal itu bisa menguatkan kita untuk tetap berdoa? Pertama, Allah berjanji untuk mengabulkan doa. Ya, tadi yang kita baca tadi tidak sukar untuk menangkap penekanan pada janji ini. Janji ini diulang di ayat 7 dan 8. Ini menegaskan itu sebuah kepastian, ya. Perubahan kata kerja dari bentuk futuris di ayat ini diulang, ini maka akan diberikan kepadamu, maka kamu akan mendapat, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, menerima, mendapat, membuka pintu, dibukakan, ini menyiratkan bahwa ayat ini prinsipnya adalah yang Anda harus tahu, ini bukan hanya tentang apa yang akan terjadi, namun apa yang selalu terjadi. Ya, ingat, kedua, janji ini berlaku untuk semua orang percaya. Jadi tidak hanya doanya pendeta saja dijawab, doanya hamba Tuhan saja, tapi semua orang percaya. Kalau Anda berdoa, ya Tuhan akan mendengar. Setiap ada kata setiap itu pas di awal ayat ini bersifat inklusif sebenarnya. Nah, siapa saja yang termasuk anak-anak Allah? Pertanyaannya ini, siapa saja sih yang termasuk anak-anak Allah? Ya, Bapamu yang di surga mendapat kepastian yang sama tentunya. Tidak ada perbedaan antara kategori anak-anak Allah. Persyaratannya diberlakukan hanyalah berdoa dan berstatus sebagai anak Allah. Kita anak-anak Allah kan? Ya, Bapa kita adalah Bapa di surga. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi ini berlaku buat kita. Ya, tidak berdasarkan pada jabatan gereja atau mungkin talenta yang Anda miliki, pelayanan, donasi, per bulan banyak. Ini nggak ada urusannya dengan itu, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ketiga, janji ini berlaku untuk semua keadaan. Tidak hanya zamannya Rasul saja, zaman sekarang dan untuk anak cucu kita dan untuk selamanya. Ya, selama kita hidup di dunia ini. Para penafsir Alkitab berbeda pendapat mengenai ketiga kata kerja yang berbeda, meminta, mencari, dan mengetuk. Ini ada perbedaan ya. Manusia memang boleh berbeda pendapat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Beberapa menganggap bahwa ketiga kata ini memang benar-benar bersinonim. Jadi tak perlu dibedakan antara satu dengan yang lain. Tapi sebagian lagi meyakini bahwa ketiga kata ini mengandung makna yang berbeda gitu ya. Ketiga kata ini memiliki konotasi yang sedikit berbeda. Lagi pula jikalau ketiga itu bersinonim, maka ada kata-kata lain yang mungkin lebih cocok gitu ya, lebih pas. Misalnya meminta, memohon, dan menginginkan. Wah, ini enak kalau manusia selalu menginginkan gitu ya. Kadang-kadang kita merasa Allah begitu dekat, hanya perlu meminta saja, ya kan? Semua tampak mudah dalam hidup ini. Kadang kita semakin tidak mudah. Kita berpikir enak ya punya Bapa di surga. Kita minta apa saja Tuhan akan beri. Seakan-akan kita anak emas, mereka anak tiring. Jangan salah Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak pernah berjanji memberikan semua keinginan kita. Karena keinginan manusia itu kok diterus-teruskan, dibiarkan. Itu kadang-kadang jadi bumerang, membuat Anda bingung sendiri nanti kalau Tuhan berikan gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang kita merasa Allah dekat tapi kok jawaban doa terlalu jauh. Ini gimana konsepnya? Kita perlu mencari lebih dahulu. Ada sedikit ketidakpastian tentu ya. Terus ada tambahan waktu yang diperlukan sebelum mendapatkan apa yang kita cari. Walaupun demikian, kita tetap yakin bahwa barang yang dicari itu berada di dalam rumah. Jadi barang itu pasti ada di sana. Hanya dibutuhkan sedikit kesabaran. Kadangkala keadaan ini memang butuh kesabaran.
Kadang-kadang kita harus butuh ya merendahkan ego kita gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kuncinya tidak ada di tangan kita ya. Walaupun demikian kita tetap yakin bahwa Bapa kita selalu berada di rumah dan siap membukakan pintu tak kala kita datang mengetuk pintu. Begitu. Keempat, janji ini didasarkan pada kebaikan Allah. Ya, jadi bukan karena Anda rajin memberikan perpuluhan, terus Anda rajin berbuat baik. Jadi terus akhirnya Anda berpikir doaku dikabulkan karena aku orang saleh. Bukan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kita harus punya pemikiran semua itu berdasarkan kebaikan Allah semata-mata. Ya, semua karena kebaikan Allah semata-mata. Keempat, jadi berdasarkan kebaikan Allah ini ilustrasi tentang Bapa dan Anak di sini ya kita akan pelajari. Berfungsi untuk menekankan kebaikan Allah sebagai Bapa. Secara umum setiap ayah itu mengupayakan apa yang baik ya. Walaupun di dunia ini ada banyak bapak-bapak yang jahat, mereka meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, kawin lagi. Mungkin ada di antara kalian yang mendengar hari-hari ini punya mama tapi gak punya papa. Papanya entah pergi kemana, mengembara, tak kunjung datang. Datang-datang membawa istri baru ya. Tapi yang diciptakan di sini Bapa yang baik. Walaupun di sana dikatakan Bapa yang jahat saja di dunia ini bisa memberikan yang baik, apalagi Bapa di surga. Bapa yang jahat ini mengapa dikatakan seperti itu? Ya karena kita ini sebenarnya natur kita ini sudah berdosa Bapak Ibu ya. Apapun yang kita lakukan itu sebenarnya di mata Allah itu nggak benar gitu ya. Tapi karena kasih karunia Allah kita dibenarkan. Jadi kalau menurut ukuran manusia, kalau Bapa yang baik itu pasti selalu memikirkan kebaikan anak-anaknya, memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Nah, apalagi Bapa di surga, begitu ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ini merupakan bagian yang harus kita tahu secara umum setiap ayah mengupayakan apa yang baik tentu kan. Nah, ini merupakan hukum moral yang ditaruh Allah di dalam setiap orang sebenarnya. Walaupun ayah-ayah di dunia ini tidak semuanya baik, ya. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan sehingga nggak usah terlalu berkecil hati. Seandainya Anda ketinggalan, Anda tipe orang yang benci dengan orang tua karena orang tua telah meninggalkan Anda, menelantarkan Anda masih punya Bapa yang baik di surga, yang selalu memenuhi kebutuhanmu sampai hari ini. Jangan pernah bersedih. Orang tua mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhanmu, tetapi Tuhan sanggup melakukannya. Ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku, seorang ayah sepatutnya mengasihi, merawat, dan memberikan apa yang baik untuk anak-anaknya. Ini idealnya seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Teks ini Tuhan Yesus sedang memikirkan ayah-ayah yang bertanggung jawab, bukan ayah-ayah yang tidak bertanggung jawab tentunya ya. Ia membicarakan kepada ayah pada umumnya. Ini berarti mereka yang tidak melalaikan pemeliharaan bagi anak-anaknya. Menariknya para ayah yang bertanggung jawab di sini tetap disebut jahat ya. Teks ini dalam bahasa Yunani, kamu di bagian ini mendapatkan penekanan secara eksplisit, maksudnya baik sebaiknya seseorang manusia, berarti sebaik-baiknya seorang manusia ia tetap orang berdosa. Seorang manusia itu tetap berdosa karena naturnya berdosa. Secara hakiki setiap orang yang berdosa itu jahat di mata Tuhan. Jadi ya Bapak Saudaraku ya, dosa telah mengotori semua elemen kehidupan manusia. Itu maksudnya. Apakah semua dorongan itu berarti bahwa kita ini tidak perlu berdoa ya karena kita sudah berdosa? Oh tidak ya Bapak Ibu Saudaraku, jika Tuhan Yesus sedang membicarakan kejahatan manusia secara hakiki, berarti di ayat 11 berbicara tentang kebaikan Allah secara hakiki pula ya, gitu ya maksudnya ya. Allah bukan hanya melakukan kebaikan, tetapi tindakan itu bersumber dari naturnya memang baik. Kalau kita naturnya memang berdosa ya, naturnya Allah baik, naturnya kita berdosa. Nah itu hal yang harus kita pahami dulu. Allah bukan hanya melakukan kebaikan, tapi tindakannya itu bersumber dari naturnya memang baik. Ya, jika manusia secara hakiki adalah jahat, saja tahu memberikan yang baik, apalagi
Bapa yang di surga secara hakiki itu adalah baik. Ia pasti akan memberikan apa yang baik kepada anak-anaknya. Siapa? Ya kita-kita ini, orang yang percaya kepada Yesus. Dari pertimbangan logika saja, kita dapat mengetahui loh sebenarnya bahwa tidak mungkin semua permintaan manusia itu akan dikabulkan, ya kan? Permintaan manusia bisa sangat beragam. Hari ini saja ribuan miliaran orang meminta ini. Kadang-kadang dalam satu detik kita minta ini, nggak jadi, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Bingung ya kok jadi Tuhan ya. Misalnya, Tuhan moga-moga hari ini hujan. Jangan Tuhan, enak nggak hujan Tuhan, enak panas, enak mendung lah kan, bingung kan? Sana minta hujan, sana minta mendung, sana minta panas ya. Ya, kadang-kadang mungkin kalau Tuhan jadi manusia bingung ya. Bapak Ibu, dari pertimbangan logika saja kita harus mengetahui bahwa tidak semua permintaan manusia itu dikabulkan. Ya, permintaan manusia memang sangat beragam ya. Saya akan tekankan, pikiran manusia begitu liar, bebas ya, tanpa batas. Tentu tidak semua keinginan terpikirkan manusia itu akan dipenuhi oleh Allah. Ini ya. Sebagai contoh, jikalau kita meminta Allah untuk memberikan sifat-sifat ilahinya yang maha tahu, maha hadir dan sebagainya, maha kuasaannya, tentu kita tidak bisa menjadi seperti Allah. Ya, walaupun kita berdoa, Tuhan aku pengen sepertimu, yang tahu, maha hadir, maha mengerti dan sebagainya. Oh ya nggak bisa. Ya, jika kita meminta Allah untuk memberkati perbuatan-perbuatan kita yang jahat, ya nggak bisa. Misalnya ada seorang penipu, koruptor. Tuhan berkati hari ini supaya aku dapat mangsa yang besar. Nanti uangnya aku akan bagikan kepada orang-orang miskin. Wah, ini juga tidak bisa. Tuhan tidak mau mengabulkan perbuatan-perbuatan, permintaan-permintaan yang jahat tentunya kan. Dari pertimbangan konteks sebenarnya Anda harus tahu, ia pasti juga akan menolak untuk mendengarkan permintaan yang jahat. Bertentangan dengan hakikat Allah yang suci dan benar. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita mengetahui tidak semua doa itu berkenan di hadapan Allah. Tidak semua doa itu berkenan di hadapan Allah ya. Kadang-kala yang kita minta itu hanya ingin supaya ego kita naik, supaya kita diwahkan orang, supaya kita ingin ya berhala-berhala kita ini diberi makan terus, supaya kita menjadi orang yang sombong dan sebagainya. Ya. Ingat, Tuhan Yesus sebelum mengecam doa-doa yang dipraktekkan oleh orang-orang yang tidak percaya maupun orang-orang Farisi yang munafik gitu ya Bapak Ibu ya. Teguran ini mengajarkan bagi kita tidak cukup hanya meminta. Ya. Tuhan kan pernah mengecam doanya orang-orang Farisi yang munafik gitu ya. Tuhan ajarkan kita tidak hanya meminta sembarangan tapi meminta dengan benar. Ya, Allah tidak mendengarkan doa yang keliru ya Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan ketika sebuah doa itu dipanjatkan dengan benar, belum tentu doa itu dikabulkan. Doa Yesus di Getsemani contohnya. Salah satu contohnya yang meminta agar sekiranya mungkin peristiwa salib itu dilalukan dari dirinya. Ia meminta sekiranya mungkin peristiwa salib dilalukan dari dirinya. Permintaan ini tidak terjawab karena Allah memiliki rencana yang lebih indah. Ya. Matius pasal 7 di sana ayat 9 sampai 10 memberikan batasan yang jelas apa saja yang diberikan Bapa di surga kepada anak-anaknya. Kebutuhan, bukan segala keinginan. Ya, ingat ya. Tuhan memberikan kebutuhanmu, bukan segala keinginanmu. Keinginanmu sangat banyak, gayamu selangit ya. Uang sedikit gayanya selangit, minta ini, minta itu, sepatu branded, tas branded, semua harus bayar barang-barang branded, tapi gajinya sedikit. Bagaimana cara Allah memberikan mujizat ya? Bapak Ibu Saudaraku, banyak gaya tapi sedikit pemasukan. Bukan segala keinginan. Dalam ilustrasi yang diberikan kepada Tuhan Yesus, roti dan ikan. Ini merupakan makanan pokok orang Yahudi tentunya ya. Terutama bagi mereka yang tinggal di Galilea dan sekitarnya. Untuk sesuatu yang memang menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan hidup. Kebutuhan bukan keinginan. Keperluan bukan ketamakan. Ya, saya akan ulang ya.
Kebutuhan bukan keinginan. Jangan lupa keperluan bukan ketamakan. Ya. Di samping itu, ia juga memberikan batasan. Apa saja yang diberikan oleh Bapa di surga adalah apa yang baik. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Karena kita ini sudah naturnya berdosa, selalu berpikir, wah Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat. Padahal apa yang kita pikirkan belum tentu itu baik buat kita, ya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, yang sedang dibicarakan adalah pemberian yang baik dari Tuhan. Jadi anak yang meminta ikan pasti akan diberikan ikan. Bagaimana sih anak itu pingin ular? Ya. Anak itu, Bapak, aku pingin ular. Ya, ular berbisa, kan berbahaya kalau diberikan, ya. Ada banyak sekarang orang-orang makan daging ular itu sudah matang ya Bapak Ibu, ya. Nah, tapi kalau minta ular anak kecil, kalau langsung kecokot gimana ya Bapak Ibu? Bahaya kan? Tentu saja ayahnya tidak mungkin mengabulkan permintaan itu. Seekor ular tidak akan berguna bagi si anak. Bahkan dapat berbahaya bagi dirinya. Begitu pula dengan Bapa di surga. Ia hanya memberikan apa yang baik dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali, jangan jemu-jemu berdoa. Berdoa harus dengan kepastian, sukacita. Jangan tidak ada semangatnya, sudah mulai pudar. Mari bangkit kembali, ya. Ingat, kita ini mendapat kekuatan pada saat kita berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bermalas-malasan, harus bersemangat, tidak terpaksa. Ingat, jawaban doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Tidak semua keinginan itu akan dikabulkan. Kebutuhan yang dipandang Tuhan baik, itu yang Tuhan beri kepada kita. Orang dunia melihat ikut Tuhan lama, tidak bisa cepat kaya, tidak seperti di dukun, cepat langsung dapat jawaban dari setiap persoalan. Tetapi ikut Tuhan harus memikul salib, butuh proses yang panjang. Tetaplah berdoa dan berjaga-jagalah. Karena medan pertempuran kita itu tidak main-main Bapak Ibu. Iblis akan berupaya untuk menjatuhkan iman Anda. Jadi iblis bisa memberikan segala kebutuhan yang diinginkan manusia, segala keinginan tadi, keinginan yang bermacam-macam. Itu iblis iming-imingkan kepadamu. Kalau kamu mau menyembah aku, ya kamu akan kuberikan semua kekayaan dunia. Ya, seakan-akan kok, wow, tergiur ya. Tetapi nyala iblis dari hadapanku. Ya, kita harus tahu, kita harus menyembah Tuhan. Kita harus berdoa dengan melantunkan permohonan yang benar, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tetaplah berdoa, jangan pernah berputus asa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Sampai kesudahan zaman, Allah menyertai kita. Immanuel. Amin.